Jika kamu berniat memenangkan perang, cukup penting untuk memiliki prajurit yang benar-benar mau bertarung untukmu. Ternyata, memo itu tak pernah sampai ke Vladimir Putin. Presiden Rusia itu yakin bisa menutupi kebrutalan di Ukraina dengan imbalan besar. Namun, janji uang pun kini tak lagi cukup meyakinkan prajurit Rusia untuk bertempur. Mereka ingin berhenti, dan Putin tampaknya gagal meyakinkan mereka bahwa mati demi operasi militernya adalah ide bagus. Penyerahan massal telah terjadi di tentara Rusia karena pasukan Putin menolak untuk bertempur. Putin mulai kehilangan kendali atas pasukannya, memberi keuntungan bagi Ukraina saat perang masuk 2026. Pada 31 Desember, United 24 media melaporkan data dari Markas Koordinasi Ukraina untuk penanganan tawanan perang. Berita itu kurang mendapat perhatian di akhir 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah tentara Rusia yang ditangkap sejak Putin melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina sangatlah banyak. Menariknya, tahun 2025 mencatat jumlah tentara menyerah terbanyak hingga kini. Berapa banyak tentara Rusia yang telah ditangkap oleh Ukraina? Lebih dari 10.000 orang dan terus bertambah dalam waktu kurang dari 4 tahun. Jumlah yang sangat besar hingga menimbulkan pertanyaan mengapa hal ini bisa terjadi. Kami akan membahas beberapa jawaban atas pertanyaan itu di video ini. Namun, mungkin jawaban terbesarnya adalah Ukraina telah membuat sebuah proyek yang dirancang untuk memungkinkan tentara Rusia menyerahkan diri untuk ditangkap dimanapun mereka berada di garis depan. Program bernama Saya Ingin Hidup ini adalah contoh kreativitas Ukraina sejak Putin memulai perang ekspansionisnya. Saya Ingin Hidup menawarkan sesuatu menarik untuk tentara Rusia yang ingin keluar dari perang. Anda dapat mengunjungi proyek Saya Ingin Hidup di situs webnya sendiri, di mana Anda akan langsung melihat hal itu. Proyek ini menawarkan beberapa jalur komunikasi yang bisa dibuka oleh tentara Rusia dengan program tersebut. Di antara jalur komunikasi tersebut, terdapat chatbot yang tersedia langsung di situs web, beserta tautan ke saluran Telegram dan halaman Hubungi Kami yang dapat digunakan tentara untuk mengirim pesan kepada calon penangkap mereka dari Ukraina. Disitulah letak kecerdasan dari seluruh konsep ini. Ukraina tidak hanya menawarkan penyerahan diri secara damai kepada pasukan Rusia, tetapi juga membuatnya semudah mungkin bagi tentara Putin untuk menyerah. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah pesan singkat dan semuanya langsung berjalan. Saya ingin hidup. Selain itu, mereka juga memberikan banyak janji kepada para tentara yang menyerah dengan kepatuhan penuh terhadap Konvensi Jenewa tentang perlakuan terhadap tawanan perang sebagai prioritas utama. Perlakuan seperti itu saja sudah lebih baik daripada apa yang diterima banyak tentara Rusia di militer mereka sendiri, sehingga membuat pilihan untuk menyerah menjadi semakin menarik. Tentara dijanjikan penahanan layak, 3 kali makan, perawatan medis, dan akses menghubungi keluarga. Sensasional, meski tak selalu salah. Laporan Desember menyebut beberapa tentara Rusia begitu lapar hingga berniat memakan rekannya. Hal itu memberitahu Anda apa yang perlu Anda ketahui tentang situasi makanan bagi militer Rusia di Ukraina. Itu buruk. Saya ingin hidup dan memanfaatkan hal itu. Program ini juga memberi tentara yang tertangkap opsi pulang ke Rusia lewat pertukaran tahanan. Atau, jika tentara itu memilih mencari perlindungan di Ukraina atau negara Eropa lain usai perang. Dengan kata lain, beberapa orang Rusia tidak hanya menyerah, tetapi mereka menyerah sedemikian rupa sehingga benar-benar lolos dari cengkeraman Putin. Faktanya, I Want to Live lah yang mempublikasikan data yang dibagikan United 24 media dalam sebuah postingan di Telegram. Hal ini menyoroti tren yang semakin meningkat untuk menyerah di antara pasukan tempur Putin. Jumlah tentara Rusia yang menyerah terus naik setiap tahun. Pada 2025 saja, lebih banyak militer Rusia ditangkap dibanding gabungan 2022 dan 2023 menurut pernyataan di Telegram. Setiap minggu, 60-90 personel angkatan bersenjata Rusia menyerah, bahkan 350 orang pada Agustus 2024. Sejak Juni 2023, tentara Rusia lebih sering ditangkap daripada personel Ukraina oleh Rusia. Ini adalah data yang menarik, dan masih banyak lagi data serupa. Beberapa angka yang dibagikan oleh proyek tersebut mengungkapkan bahwa apa yang sebelumnya hanya rumor tentang kondisi militer Rusia ternyata benar adanya. Kita mulai dari data demografi.
Menurut United 24, sekitar 83% dari yang ditangkap adalah prajurit biasa. Mereka biasanya adalah infanteri dan prajurit berpangkat rendah lainnya yang tugasnya biasanya maju langsung menghadapi drone Ukraina, sambil sangat berharap mereka bisa selamat. Dari mereka yang ditangkap, 13 adalah bintara dan hanya 3 perwira. Tidak semua prajurit menyerahkan diri secara sukarela untuk ditangkap. Jadi yang kita lihat di sini adalah bahwa Rusia jarang menempatkan perwira dalam posisi yang memungkinkan mereka tertangkap. Sebaliknya, mereka lebih memilih membiarkan para prajurit rendahan menggunakan istilah yang kurang simpatik, tapi tidak salah, menempatkan diri mereka di garis tembak Ukraina. Ini menjadi semakin menarik. Banyak tentara tertangkap ternyata bukan dari Rusia. Hal ini mengejutkan. Sekitar 700 dari 10.000 tentara yang tertangkap diidentifikasi sebagai tentara bayaran asing dari 40 negara. United 24 media menyatakan 2 hingga 3 pejuang asing baru ditemukan tiap minggu. Sebagian besar yang tertangkap adalah tentara kontrak. Sekitar 76 yang tertangkap adalah tentara kontrak. Banyak dari penjara Rusia atau perusahaan militer swasta. Individu yang dimobilisasi menyumbang 19 dari yang tertangkap, sementara wajib militer yang sebelumnya diklaim. Putin tak akan dikirim ke medan perang menyumbang sekitar 5 orang. Putin tampaknya berbohong. Jika punya kaki dan bisa angkat senjata, kamu cukup layak mati di Ukraina. Wawancara dengan tentara yang tertangkap mengungkap Rusia melakukan perekrutan tentara secara menipu dan kadang memaksa. Banyak tentara tersebut berlatar belakang kriminal atau punya riwayat yang membuat mereka mudah tergiur kontrak menggiurkan dari Kremlin. Hampir 25% dari 10.000 tentara yang tertangkap mengaku dipaksa atau ditipu masuk militer Rusia. Itu saja sudah mengungkapkan, itu memberitahu kita bahwa sekitar 1 dari 4 tentara Rusia sebenarnya tidak ingin berada di tempat mereka sekarang, karena mereka dipaksa untuk berada di sana atau dibohongi tentang kemana mereka akan pergi. Putin, yang menuntut kesetiaan total dari tentaranya, justru memberi banyak alasan bagi mereka untuk meninggalkannya. Mereka direkrut meski tak ingin ikut perjuangan itu. Putin lebih memilih orang dengan kecenderungan kriminal, di mana 40 dari yang tertangkap punya catatan kejahatan seperti pencurian, penyerangan, narkoba, hingga pembunuhan. Sekitar 38 tentara yang tertangkap sebelumnya menganggur. Dari mereka, 30 belum lulus sekolah menengah atas dan hanya 7 punya gelar pendidikan tinggi. Kita mulai memahami strategi perekrutan Rusia. Putin memakai paksaan dan kebohongan untuk merekrut kelompok paling rentan di masyarakat. Dia fokus pada mereka yang berpendidikan rendah, mungkin karena mereka lebih mungkin mendaftar demi rubel karena sulit mendapat penghasilan sebesar yang ditawarkan militer Rusia. Untuk para narapidana, mereka diberi pilihan antara tetap di penjara atau pergi ke Ukraina. Ini mengisyaratkan kondisi fasilitas pemasyarakatan Rusia karena banyak yang memilih ke Ukraina. Menurut pejabat Ukraina, ada juga yang sakit. Ratusan dari mereka yang ditangkap juga menderita penyakit kronis, termasuk Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome, tuberkulosis, diabetes, dan penyakit mental, menurut laporan media United 24. Statistik ini sudah kami sebutkan sebelumnya dan mengonfirmasi banyak rumor tentang laporan militer Rusia. Telegraph melaporkan pada September 2025 bahwa Dmytro Shmailo dari Pusat Keamanan dan Kerja sama Ukraina menyatakan Rusia memakai tentara sakit untuk menyerang Pokrovsk yang dilanda pertempuran. Tentara-tentara itu sering menderita penyakit seperti tercantum dalam data I Want to Live, bahkan dipaksa memakai ban lengan identitas. Untuk kekurangan kata yang lebih baik, tentara yang terinfeksi yang bisa digunakan Rusia sebagai umpan meriam dalam serangannya, unit-unit yang terinfeksi itu dilengkapi secara serupa dengan unit militer Rusia lainnya. Tingkat perlengkapan mereka sama dan rendah. Milo mengatakan kepada The Telegraph pada September, menambahkan bahwa perbedaan personel militer sehat Rusia dan yang terinfeksi hanya terletak pada tanda berupa perban khusus. Bagi yang kurang berpendidikan dan jadi target perekrut Putin, keterlibatan mereka yang besar dalam penangkapan menunjukkan perang Rusia jadi alat naik status sosial menurut British Broadcasting Corporation.
Pada Januari 2025 media melaporkan insentif finansial jadi alat utama perekrutan Rusia. Rekrutan saat itu ditawari pembayaran di muka 450 dan 600 lebih tinggi dari rata-rata pendapatan warga Rusia. Itu adalah iming-iming yang cukup menggiurkan di ujung tongkat Rusia. Putin tidak memberitahu rakyat bawah Rusia bahwa tongkat itu bisa mengarahkan mereka ke jalur drone Ukraina. Pemimpin Rusia menyempurnakan penipuannya dengan memposisikan dinas militer Rusia sebagai kesempatan bagi para tentara untuk mengambil tempat di antara kaum elit masyarakat negara itu. Bagi mereka yang kurang pendidikan dan unsur kriminal, tawanan Ukraina banyak berasal dari kelompok ini. Tawaran tersebut sangat menggoda dan kami akan terus mengandalkan mereka di masa depan. Mereka elit sejati dan kebanggaan negara, kata Vladimir Putin pada Desember 2024 menurut British Broadcasting Corporation. Masih heran kenapa banyak orang masuk kategori yang sudah kita bahas? Daftar kapan? Pilihan Anda. Hidup miskin, masuk penjara Rusia, atau perlahan mati karena sakit. Iming-iming bayaran besar dan status elit Rusia sangat menarik. Itu kemungkinan besar bohong. Terbukti dari 122 juta tentara Rusia jadi korban perang Putin. Menurut Ukraina, ia telah menangkap sekitar 10.000 orang. Kamu tidak bisa jadi elit jika sudah tertembak di kepala atau diledakkan drone Ukraina. Kami juga sempat membahas penggunaan tentara asing oleh Rusia sebelumnya. Tampaknya Putin sangat senang membiarkan para tentara asing itu bersama dengan tentara yang terluka, terlantar begitu saja, setelah dia memanfaatkan mereka untuk tujuannya. Media United 24 melaporkan data menunjukkan Rusia memprioritaskan etnis Rusia yang hanya ditahan singkat dan tanpa cedera serius. Saat pertukaran tahanan, tentara yang terluka dianggap tidak berharga oleh Putin karena tak bisa kembali ke garis depan. Dan jika itu terdengar terlalu keras, itu menurut media United 24, pejabat Ukraina melaporkan setidaknya 237 tawanan perang yang kembali ke Rusia tewas atau hilang di Ukraina. 4 lainnya ditangkap lagi setelah dikerahkan kembali, menunjukkan pola Rusia hanya mengambil prajurit yang masih sehat untuk dikirim kembali ke perang hingga tewas. Sedangkan untuk para pejuang asing, mereka tampaknya memiliki sedikit peluang untuk kembali ke Rusia, bahkan jika mereka menginginkannya. Dan itu memberikan contoh sempurna tentang apa yang sebenarnya dipikirkan Putin terhadap tentara dari luar Rusia yang mendaftar untuk perangnya. Menurut ABC News Australia bulan Desember, Rusia giat merekrut pejuang asing. Mereka memakai kampanye media sosial yang menawarkan gaji besar seperti tentara kontrak Rusia, bahkan menjanjikan kewarganegaraan Rusia bagi pejuang asing. Akhir 2025, Rusia berupaya mengatasi kekurangan tenaga kerja dengan merekrut pekerja asing. ABC melaporkan perusahaan teknologi pertahanan OpenMinds menyatakan sepertiga kontrak yang diumumkan pemerintah Rusia kini ditujukan untuk orang asing. Postingan meningkat menjadi sekitar 4.500 per bulan pada pertengahan 2025 dari sekitar 101,5 tahun sebelumnya. Itu memberitahu kita banyak tentang situasi tenaga kerja Putin. Warga mulai sadar apa yang menanti mereka di Ukraina. Yah, memang tidak ada cukup orang Rusia etnis yang tersisa untuk Putin kerahkan, setidaknya dari kategori orang yang biasanya menjadi target perekrut Rusia, jadi pilihannya adalah pejuang asing, dan para orang asing itu akan mendapat kejutan besar begitu mereka sampai di Ukraina. Penolakan Rusia menerima mereka dalam pertukaran tahanan dianggap lebih baik dibanding nasib tentara non-Rusia di militer Rusia. Tinggal gratis, tempat tidur, dan bisa menelepon keluarga jauh lebih baik daripada jadi korban mesin pembantai. Menurut laporan The Telegraph, pada 12 Januari, Rusia kini mulai memaksa orang-orang Afrika untuk menjadi bagian dari militer Rusia. Setelah itu, mereka dikirim dalam misi bunuh diri. Menurut Duta Besar Ukraina di Afrika Selatan, Alexander Sherba, perlakuan Rusia terhadap tentara kontrak asal Afrika Selatan menunjukkan penghinaan Putin terhadap semua tentara yang disewa Rusia dari benua tersebut. Ada upaya diplomasi di Afrika, namun jika orang Afrika terlibat perang, mereka hanya jadi umpan meriam, kata Sherber. Ia menambahkan Rusia memandang Afrika secara imperial hanya sebagai sumber daya untuk dieksploitasi menurut Putin.
Hal ini bisa membuat Rusia makin mudah berbohong demi mendapatkan lebih banyak tentara kontrak dari benua itu. Tentara-tentara itu memiliki sedikit peluang untuk menerima berbagai imbalan yang ditawarkan Rusia kepada mereka, yang berarti ditangkap oleh Ukraina seringkali menjadi jalan keluar terbaik bagi mereka. Sikap imperialistik sama kuatnya di militer Rusia maupun elit atas negara itu. The Telegraph melaporkan video 11 Januari yang menampilkan tentara Afrika menyanyi dalam bahasa mereka di hutan bersalju. Prajurit Rusia yang merekam kejadian itu berkomentar, "Lihat berapa banyak yang bisa dikorbankan di sini." Sebelum mengatakan bahwa para tentara itu akan bernyanyi dengan nada berbeda begitu mereka dikerahkan ke garis depan. Sikap tidak berperasaan itu tak bisa dimaafkan oleh perang dan tampaknya berasal dari pemimpin tertinggi. Prajurit Rusia yang ditangkap Ukraina mengungkapkan adanya pemaksaan, penipuan, dan kebencian terhadap orang yang dikirim Putin untuk berperang. Itu bukan cara meningkatkan semangat, lebih sedihnya lagi Putin memang tidak mencarinya. Dia menginginkan kesetiaan tanpa syarat sebagai imbalan atas uang yang ditawarkan Rusia. Dengan kesetiaan itu, sampai seorang prajurit Rusia rela mati ketika dia memerintahkannya. Lebih dari 10.000 orang, jumlahnya terus bertambah. Masih banyak yang belum tertangkap dan kemungkinan akan terus bertambah. Jika klaim, jika saya ingin hidup, benar, Ukraina menangkap lebih banyak tentara Rusia pada 2025 dibanding gabungan. 2022 dan 2023. Itu adalah pola lain. Semakin banyak tentara Rusia yang akhirnya berada dalam tahanan Ukraina. Ini menunjukkan, lebih dari sebelumnya, semakin banyak yang bersedia mengibarkan bendera putih untuk melarikan diri dari kengerian yang diberikan Putin kepada mereka. Jadi kita sudah melihat angkanya dan kita tahu bahwa tentara Rusia menyerah dengan tingkat yang luar biasa. Tapi apa arti semua ini bagi Ukraina? Setiap tentara yang menyerah berarti hilangnya orang yang dibayar mahal oleh Putin untuk menyerang pertahanan Ukraina. Interfax melaporkan tawanan Rusia terbanyak ditangkap di Pokrovsk, Bakhmut, Donetsk, serta wilayah Kursk dan Pololi di Zaporizhia. Semua wilayah ini adalah daerah di mana Rusia telah mengalami kerugian besar dalam pertempurannya melawan Ukraina, dan tentara yang menyerah hanya memperburuk kerugian tersebut dengan melemahkan serangan yang dilancarkan Rusia. Hal menarik lainnya, Rusia adalah pihak yang menyerang Ukraina. Pernyataan itu jelas, namun menyoroti kenyataan pahit bahwa Ukraina kini menangkap lebih banyak tentara Rusia dibandingkan tentara mereka yang ditangkap Rusia. Seharusnya itu tidak terjadi. Biasanya, pihak yang menyeranglah yang melakukan sebagian besar penangkapan karena pihak itu seharusnya berusaha merebut wilayah dan mengepung pasukan lawan. Manuver Rusia sangat buruk hingga tentaranya gagal mengisolasi pasukan Ukraina. Seringkali, pasukan Rusia terjebak perangkap Ukraina atau hanya membangun pijakan lemah yang kemudian dikepung dan tertangkap. Ukraina diuntungkan oleh banyak tentara Rusia yang menyerah. Ukraina sadar akan hal ini, karena itu program Saya Ingin Hidup dibuat. Inisiatif perang tidak teratur menyebut kampanye itu sebagai perang psikologis di era modern. Menggantikan metode tradisional PSYOP atau operasi psikologis. Teknologi seluler dan media sosial memungkinkan Ukraina menjangkau tentara musuh lewat ponsel mereka untuk menebar ketakutan, kebingungan, dan mendorong mereka menyerah. Ukraina memakai teknologi untuk menanam ide menyerah di pikiran warga Rusia. Mungkin sebelumnya mereka tidak tahu bahwa menyerah adalah pilihan yang bisa membuat mereka diperlakukan lebih baik daripada oleh perwira dan komandan mereka. Dari sisi daya tawar, menangkap sebanyak mungkin tentara Rusia juga. Berarti Ukraina dapat memulangkan banyak tentaranya sendiri ketika pertukaran tahanan terjadi. Hal itu terjadi pada Januari 2024 ketika Ukraina berhasil memulangkan 230 tentaranya yang ditangkap dengan menukar mereka dengan 248 tawanan perang yang dikembalikan ke Rusia. Informasi penting juga perlu dipertimbangkan, karena setiap tentara Rusia yang tertangkap atau menyerah pasti tahu sesuatu. Ukraina dapat mengetahui kelemahan metode pelatihan Rusia dari tentara biasa yang mereka tangkap. Mereka juga bisa mengetahui tentang kekurangan pasokan di sektor tempat para tentara itu ditangkap, atau seberapa besar kelas pelatihan dasar mereka. Kedua hal ini bisa memberi Ukraina gambaran tentang apa yang bisa diharapkan dari serangan Rusia di masa depan. Jika seorang perwira tertangkap sebagai tawanan perang,
Ukraina bisa mengetahui dan melawan seluruh operasi lawan. Informasi intelijen saja sudah cukup penting bagi program seperti Saya Ingin Hidup untuk membenarkan keberadaan mereka sendiri. Kerusakan citra Rusia sebagai kekuatan tempur kompeten akibat data dari organisasi itu dan markas koordinasi Ukraina untuk penanganan tawanan perang adalah bonus kecil yang menyenangkan. Putin tak bisa membiarkan banyak tentaranya menyerah ke Ukraina. Rusia menghadapi masalah tenaga kerja, terutama karena Ukraina membunuh lebih banyak tentara Rusia daripada yang bisa digantikan lewat perekrutan. Ada sesuatu yang besar yang telah rusak di Rusia, dan itu adalah masalah yang membantu melonggarkan cengkeraman Putin atas militernya sendiri. Tonton video kami dan jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info lebih lanjut tentang masalah tentara Putin. Terima kasih telah menonton.